Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Daksinarga TV dan semua pendengar radio suara Daksinarga 89.9 FM di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Gunung Kidul Membangun. Kita akan bincang-bincang begitu ya, suatu karya yang sangat membanggakan untuk kita semuanya. Dan sudah hadir kedua narasumber kita dalam bincang-bincang kita ya di Gunung Kidul Membangun. Kali ini yang sudah hadir ada beliau Bapak Khoirul Agus Mantara selaku Kepala Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Disapa dulu Bapak, selamat pagi. Selamat pagi dan salam budaya. Salam budaya, lestari budayaku. Ya, Oke, untuk baik. semua pemirsa dimanapun berada. Baik, kayaknya lestari budayaku semuanya sudah hafal nih Pak sama Wujud internalisasi ini ya. Iya, luar biasa. Bapak terima kasih di tengah-tengah kesibukannya event hari jadi yang luar biasa. Bapak menyempatkan hadir untuk berbincang-bincang dengan kita kesempatan pagi hari ini. Dan pemirsa dan juga para pendengar sudah hadir juga. Beliau ada Mas Daneswara Satya Swandaru. Mas Danes ini selaku penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024 tingkat nasional kategori dalang anak. Wow, luar biasa gitu ya. Disapa dulu Mas Danes, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Baik, Mas Danes, kabar baik sehat hari ini? Ya baik. Luar biasa. Terima kasih juga ya sudah menyempatkan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan mohon izin Pak Agus, saya ke Mas Danes dulu begitu silakan ya. Oke. Yang muda dulu. Yang muda dulu ya. Oke, baik Mas Danes, katanya tadi yang muda dulu gitu ya. Ini kalau ngomong-ngomong yang muda dulu, Mas Danes boleh nggak sih perkenalan dulu nih Mas Danes, rumahnya di mana, sekolahnya di mana, umurnya berapa, biar pendengar dan juga pemirsa nggak penasaran gitu ya sama Mas Danes. Monggo Mas Danes. Selamat pagi para pemirsa Daksinarga TV. Perkenalkan, nama saya Daneswara Satya Swandaru. Saya biasa dipanggil Danes. Saya saat ini duduk di bangku kelas 7 SMP Negeri 2 Wonosari Gunung Kidul. Rumah saya di Nogosari 1 Bandung Pelayan Gunung Kidul. Oke, Bandung Pelayan, deket Pak berarti Pak. Deket gitu ya. Ketika Bandung agak Bandung Jawa Barat kan jauh gitu. Iya betul. Ternyata Bandung Makanya Pelayan. ini Bandung yang deket gitu, bukan Bandung yang Jawa Barat gitu. Iya. Oke, Mas Danes, ini tema kita adalah pemuda menginspirasi di bidang kebudayaan begitu ya. Ini Mas Danes mungkin menginspirasi banyak orang dengan prestasi-prestasi Mas Danes. Salah satunya kemarin menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024 tingkat nasional. Ini Mas Danes boleh nggak nih diceritakan gimana sih kemarin menerima penghargaan, perasaannya gimana? Selanjutnya penghargaan tersebut diserahkan di mana dan siapa yang menyerahkan? Ini Mas Danes yang biasanya ngobrol di belakang ini ya, membelakangi orang. Kali ini ngobrol di depan layar ini. Monggo Mas Danes, boleh disampaikan pengalamannya kemarin. Ya, Anugerah Kebudayaan Indonesia dilaksanakan kemarin pada tanggal 17 September di Hotel Tribrata Dharma Wangsa di Jakarta. Perasaan saya tentunya saya merasa senang dan bangga ya bisa terpilih menjadi wakil dari Provinsi DIY. Tapi menurut saya penghargaan ini bukan untuk saya sendiri, tetapi juga untuk para generasi muda pegiat seni dan pelestari budaya di Indonesia. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan DIY dan Kabupaten Gunung Kidul yang selalu mendukung dan memfasilitasi berbagai event pelestarian budaya seperti workshop dan lainnya. Oke, baik. Jadi ternyata dukungan pemerintah dalam hal ini luar biasa begitu ya Pak. Ya. Tadi disampaikan Mas Danes ada workshop juga. Betul, ternyata. Oke, nanti lebih jauh kita akan tanyakan ke Pak Agus ya, apa aja begitu ya upaya-upaya pelestarian kebudayaan di Gunung Kidul khususnya. Mas Danes tadi ternyata dukungan dari pemerintah luar biasa, menerima penghargaannya kalau nggak salah di Jakarta begitu ya Mas Danes tanggal 17 September ini baru beberapa hari yang lalu. Wah, ini pasti perasaan bangganya masih
masih ada perasaan senangnya, masih ada Masih begitu menyala ya. kalau Masih ini. menyala bangku gitu ya Pak. Masih menyala perasaan bangga dan bahagia tentunya, dan didedikasikan untuk semua teman-teman para pelestari budaya begitu ya. Dan selanjutnya juga Mas Danes, kemarin penghargaan tersebut diserahkan oleh siapa sih? Penghargaan kemarin itu diserahkan oleh Sekretaris Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak. Baik, Ya. dari sekretaris Sekretaris Menteri. Menteri. Sekretaris Menteri ya, sesmen ya. Oke, sesmen, baik. Ini menjadi hal yang luar biasa begitu ya, menjadi pengalaman yang tak terduga dan tak terhingga gitu ya bahagianya. Selanjutnya Mas Danes, mungkin ini kan tingkat nasional, Mas Danes pasti juga menemukan teman-teman baru begitu ya. Mungkin untuk kategori-kategori anak lainnya, ini boleh nggak nih disampaikan teman-temannya Mas Danes siapa aja yang mendapat penghargaan? Ya, ada yang dari Cianjur, Jawa Barat, Oke. itu dari bidang seni tari. Mm-mm. Dan ada yang dari Bangka Belitung itu dari bidang sastra. Bidang sastra, Ya. baik. Ternyata anak-anak muda zaman sekarang berprestasi banget begitu ya Pak di bidang kebudayaan. Nah, Iya. Mas Danes, ini terima kasih, nanti akan kita tanya-tanya lagi ke Mas Danes. Ini tanggapan oleh Pak Kepala Dinas dulu. Pak Kepala Dinas, Pak Khairul Agus Semantara, tadi disampaikan Mas Danes ini telah mendapatkan penghargaan kebudayaan Indonesia tanggal 17 September kemarin. Dan selain Mas Danes ya, di Dalang Anak ada teman-temannya yang lain, yaitu di bidang seni tari dan juga sastra. Ini kalau Pak Agus sendiri mau mengapresiasi ucapan terima kasih apa nih untuk Mas Danes ini ya, mungkin dalam pelestarian kebudayaan ini, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Agus Semantara? Ya tentunya yang menjadi sangat menarik adalah bahwa anak-anak prestasi di bidang kebudayaan sekarang memperhatikan tidak hanya di kementerian yang mengurus kebudayaan, Ya. tetapi kementerian lain pun seperti pemberdayaan perempuan dan anak itu juga ikut memperhatikan. Bukti bahwa kemarin mereka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memberikan penghargaan kepada anak-anak berprestasi kebetulan di bidang kebudayaan, dan tentu ini menjadi langkah positif ya, Ya. untuk generasi-generasi muda yang mau untuk berkebudayaan. Dulu orang bicara budaya itu lebih, dulu orang itu berkesenian, Ya. tetapi pada perkembangannya sekarang sudah bicara budaya, artinya budaya ini lebih komprehensif dan lebih luas. Dan tentu di sektor kebudayaan kami memberikan ruang pemberian penghargaan dari tingkat kabupaten, provinsi, dan juga di tingkat kementerian kebudayaan. Baru saja kemarin minggu yang lalu kita juga memberikan penghargaan kepada masyarakat Gunung Kidul yang peduli terhadap pelestarian kebudayaan. Bulan kemarin kita memberikan 6 untuk dari kategori dewasa, kemudian 4 dari kategori anak. Tidak menutup kemungkinan nanti Danes ini juga punya kesempatan untuk ikut seleksi di bidang kebudayaan yang diselenggarakan oleh urusan kebudayaan. Karena kemarin kan di urusan anak ini. Nah, ini masih punya peluang yang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk ke sana. Inilah wujud intervensi pemerintah terhadap anak-anak yang punya keinginan untuk melestarikan budaya. Dan ini tidak banyak anak yang seperti Danes ini. Dan kami bersyukur harapannya nanti seperti yang disampaikan Danes tadi bahwa bisa mengimbas kepada anak-anak yang lain untuk cinta budaya, bahwa berkebudayaan ini menjadi asik, berkebudayaan ini menjadi punya karakter, berkebudayaan ini membanggakan, dan seterusnya, karena ini menjadi benteng bagaimana anak-anak muda ini untuk cinta pada tanah air. Oke, luar biasa. Ke depan tetap akan ada wadah begitu ya Pak, untuk para pelaku pelestari budaya di Kabupaten Gunung Kidul. Bahkan kemarin aja, kalau teman-teman sih kemarin juga meliput dilaksanakan di Pendopo Sewa Projo begitu ya Pak. Alhamdulillah begitu ya pemirsa, ternyata masih ada dan juga masyarakat masih peduli dengan kebudayaan kita. Walaupun tadi disampaikan ini begitu ya, ada perbedaan atau ada perubahan begitu ya. Mungkin sekarang di era globalisasi anak-anak muda ada yang sukanya ini Korean style gitu ya. Ini nanti akan kita bahas nih pendidikan kebudayaan dari Dinas Kebudayaan. Siap. Baik,
Bapak mohon izin saya ke Mas Danes Boleh, dulu begitu ya. Mas Danes tadi disampaikan besok diharapkan ikut begitu ya di ajang-ajang penghargaan kebudayaan di Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya Mas Danes siap ya? Ya. Siap Pak, sudah siap begitu ya tentunya. Harus Oke. siap toh. Iya, kalau bukan Mas Danes siapa lagi? Tapi ini Mas Danes akan mengajak teman-teman yang lain juga begitu ya untuk mencintai kebudayaan di Gunung Kidul. Mas Danes, ini kalau berbicara tentang penghargaan bahkan di tingkat nasional ini tentu saja tidak mudah begitu ya. Ada tahapan, ada proses-proses yang sudah dilalui oleh Mas Danes. Ini kira-kira kalau Mas Danes sendiri boleh bercerita berkecimpung dalam dunia dalang anak ini sudah dari usia berapa nih Mas Danes? Ya, saya mulai tertarik belajar di seni pedalangan ini sejak saya masih berumur 4 tahun. Terus saya mulai aktif berlatih di Sanggar Pengalasan itu waktu saya masih TK. Baik. Dan pada tahun 2018 saya mulai pentas perdana di TK Santa Teresia. Itu disaksikan oleh seluruh siswa TK, SD sampai SMP. Dan waktu saya sudah masih kelas 1, saya mulai mengikuti festival-festival pedalangan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul dan Provinsi Yogyakarta. Dan juga saya mengikuti festival dalang cilik tingkat nasional yang diadakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya mengikuti festival-festival itu sampai sekarang. Sampai sekarang begitu ya. Ya. Terbukti kemarin di tanggal 17 September telah menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024. Wow, dari usia 4 tahun ini Pak. Iya. Ini kalau teman-teman semuanya usia 4 tahun pada ngapain nih? Oke, tapi mungkin jenjangnya beda-beda begitu ya Pak. Ada yang mulai dari usia 4 tahun, ada yang mulai dari usia 10 tahun dan lain sebagainya begitu ya. Mas Danes ini dari usia 4 tahun begitu ya. Pasti sulit begitu ya untuk mendalami sebuah cerita atau menghafalkan skrip dari dalang begitu ya. Ini kalau Mas Danes ini bagaimana nih menghadapi hal tersebut Mas Danes? Ini mungkin mendalami karakter wayang begitu ya. Ini biasanya sulit begitu. Ini kalau Mas Danes gimana nih? Ya, kalau saya itu yang susah itu lebih ke penjiwaan lakon ya. Karena pada pertunjukan seni pedalangan itu seorang dalang harus bisa membawa suasana agar hal yang disampaikan, pesan-pesan yang terdapat pada lakon tersebut dapat tersampaikan kepada penonton dengan jelas. Oke, jadi yang paling susah adalah mendalami lakon tadi begitu ya. Tapi ini juga membutuhkan latihan begitu ya Mas Danes ya. Ini kalau Mas Danes latihannya nih bisa disampaikan nih kepada teman-teman, memang ada kesulitan-kesulitan begitu ya. Tapi mungkin dengan usaha setiap hari atau latihan yang terus-menerus dilakukan begitu ya, ini akan menguasai zona begitu ya di dunia perdalangan anak itu. Kalau Mas Danes sendiri untuk menghadapi tadi ya tantangan-tantangan, harus menghafalkan lakon-lakon tadi begitu ya, skrip lakon dan lain sebagainya. Ini kira-kira kalau latihannya dilakukan berapa kali nih Mas, dan di mana ini? Kalau Sanggar Pengalasan ya tadi itu di mana nih Mas Danes? Saya berlatih itu di Sanggar Pengalasan Wiladeg Karangmojo, pimpinan Bapak Slamet Haryadi yang masih gigih mengajar, dibantu oleh para dalang-dalang muda. Di sana banyak sekali para bibit-bibit dalang anak yang masih aktif belajar sampai sekarang. Baik, jadi ternyata di sana juga banyak gitu ya teman-temannya gitu. Ya. Oke, ini ya mungkin teman-teman kalau misalnya pengen nyusul Mas Danes begitu ya, mencintai dunia dalang, ini boleh ikut belajar di sana juga begitu ya Mas Danes ya. Katanya di sana juga banyak teman-teman ya Mas Danes juga. Wow, untuk latihannya dilakukan terus-menerus nih tentunya. Ini biasanya setelah pulang sekolah atau pas weekend nih Mas? Ya, kalau latihan di Sanggar itu seminggu sekali pada hari Minggu jam 10. Setiap hari Minggu ya, jadi Ya, pas Sabtu Minggu ya, pas libur sekolah gitu. Baik Mas Danes, ternyata tidak berhenti di situ aja ya. Setelah menerima penghargaan ini pun, kemarin setelah mendapatkan penghargaan pun tetap terus melakukan latihan-latihan, akan mengembangkan menjadi seorang dalang populer begitu ya tentunya ya Mas Danes. Mas Danes ini kira-kira kalau tokoh idolanya Mas Danes siapa nih kira-kira? Sampai-sampai di usia 4 tahun Mas Danes sudah mencintai dunia perwayangan ya, menjadi seorang dalang anak. Ini tokoh idolanya siapa nih Mas Danes? Tokoh idola wayang atau Dalang. Oh ya. Iya. Ya, selain di Sanggar saya juga belajar mendalang ini menonton secara langsung dalam acara tradisi rasulan dan menonton melalui YouTube.
Saya juga sering menonton pertunjukan dalang idola saya melalui YouTube itu. Gitu. Dalang idola saya itu Ki Hadi Sugito, Ki Timbul Hadi Prayetno, Ki Mantep Sudarsono. Dan juga saya sering melihat tutorial-tutorial sabet, tutorial-tutorial cara bermain wayang, suluan melalui YouTube. Oke, jadi selain latihan-latihan yang dilakukan di sanggar, melakukan latihan sendiri juga gitu ya melalui Ya. YouTube. Wah, keren banget nih Mas Danes. Boleh deh nanti kita akan tanya-tanya ke Mas Danes. Kita mau lanjut ya Mas Danes ke Pak Agus Mantara. Pak Agus, ternyata luar biasa begitu ya setelah kita mendengar Mas Danes ini setelah mendapatkan penghargaan tidak berhenti di situ saja, masih terus melakukan latihan. Bahkan latihannya juga dilakukan sendiri dengan cara nonton YouTube begitu ya. Nah, ini kalau dari Dinas Kebudayaan sendiri, Pak, gimana sih cara Dinas Kebudayaan mengajak teman-teman kaula muda? Kalau yang saya lihat gitu ya dari media sosialnya kebudayaan, banyak sekali festival untuk anak-anak. Ini apakah juga salah satu cara dari Dinas Kebudayaan untuk memberikan wadah kepada anak-anak muda di Kabupaten Gunung Kidul, Pak? Ya tentu kami memberikan ruang sebaik-baiknya kepada anak-anak. Jadi kami ada festival pedalangan anak dan remaja dan itu kami jaga sejak dulu. Saya ingat betul Danes itu ikut pertama kali festival. Dia itu tangannya nggak sampai di tempat wayang itu, jadi pakai diganjel dulu itu. Jadi karena saking kecilnya, tapi performnya luar biasa dan saya melihat memang potensi yang Danes sudah kelihatan sejak itu. Jadi karena saya bulan menggawangi kebudayaan cukup lama, jadi mengerti perkembangan anak-anak ini. Kemudian yang menjadi menarik adalah melihat potensi itu. Kami kebetulan diberikan fasilitas baik oleh pemerintah dengan Taman Budaya itu. Kami selenggarakan giat-giat dan baru saja kami ada giat namanya Youth Art Center. Youth Art Center ini adalah kebetulan kami didanai dari dana alokasi khusus, ini langsung dari Kementerian Kebudayaan. Ini kami buka untuk anak-anak yang punya bakat. Kami berikan pendidikan. Kemudian setelah itu nanti sampai dengan anak-anak bisa pentas. Dan kemarin kita buka sebentar, ternyata sudah cepat sekali. Kuotanya ini habis diambil oleh anak-anak Gunung Kidul. Artinya apa? Bahwa ini menjadi satu tren positif ya. Bahwa anak-anak Gunung Kidul sekarang sadar bahwa berkebudayaan itu tidak kuno. Berkebudayaan itu tidak ketinggalan, tapi berkebudayaan adalah menjadi salah satu langkah positif bagaimana anak-anak pertama mencintai, melestarikan, kemudian bagaimana menjadi sebuah entertain yang bisa menjadikan industri. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu nguri-uri, kemudian diurip-urip, kemudian nanti nguripi. Jadi bagaimana berkebudayaan ini nantinya bisa menjadi sebuah cagai ngurip. Ini menjadi penting. Ini tugas kami. Dan kami berikan ruang yang sebaik-baiknya. Kami ada pentas anak di dalam bungkusan program namanya Gelar Seni Sepanjang Tahun. Ini juga ada pentas anak di sana. Kemudian ada kegiatan pementasan di masyarakat. Ini juga ada. Jadi nanti kami di Hari Wayang Dunia besok, ini kami juga mendesain konsep dengan, kebetulan di Gunung Kidul ini ada Gundala, Gunung Kidul Dalang Muda. Ini mungkin Danes masuk anggota itu ya di Gundala? Belum ya, itu yang anak-anak muda. Nanti paling juga diajak. Ada pepadi, kemudian ada pepadang, sukro kasih. Dan ini kami berikan ruang yang monggo silahkan ini ikut berkolaborasi di situ. Prinsipnya adalah kita memberikan ruang anak-anak untuk berbelajar di situ. Nah besok di Hari Wayang itu konsepnya kita mau ada parade wayang lah. Mungkin teman-teman dalang kan terlalu banyak. Dalang kita ini Gunung Kidul termasuk stoknya cukup baik. Dan ini menjadi bayangan positif kami bahwa ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Kita akan membangun Gunung Kidul ini, memperkuat posisi pariwisata Gunung Kidul dengan culture tourism. Jadi bagaimana potensi kebudayaan menjadi sebuah destinasi wisata. Dan ini kita siapkan dari sekarang. Dan kita melalui festival, BIMTEK, workshop selalu untuk meningkatkan kualitas dari anak-anak. Jadi kita sampaikan bagaimana cara sabet yang baik, kemudian onto wecono, kemudian dan sebagainya itu di kegiatan-kegiatan pedalangan.
menarik memang, dan ini Gunung Kidul punya potensi itu. Wow, jadi saat ini ada bayangan positif gitu ya Pak. Iya. Stok anak-anak ini sudah cukup banyak Cukup begitu banyak. ya, tapi Dan tidak. saya merasa bahwa dinas ini bisa dikatakan belum bisa memuaskan anak-anak yang berkecimpung di dalang. Contoh gampang ini, Oke. ketika kita membuka festival itu selalu basicnya adalah antar Kapanewon. Sementara di Kapanewon tertentu itu jumlah dalangnya atau stok dalangnya itu melebihi kapasitas. Jadi mungkin misalnya Wonosari, Karangmojo, Layan itu jumlah dalangnya banyak. Ya, Padahal satu yang diperiksa hanya satu. hanya satu. Sehingga ketika basicnya antar Kapanewon ini memang menjadi keprihatinan kita bahwa dalang-dalang yang lain yang mungkin kualitasnya ini lebih baik daripada di Kapanewon tertentu, tetapi ini tidak bisa berkesempatan untuk ikut festival. Ini menjadi PR kami, dan kami lagi berupaya bagaimana nanti kita akan buka festival pedalangan yang tidak berbasis pada Kapanewon, tetapi perorangan. Jadi nanti biar secara perorangan ini semua bisa ikut. Wow. Jadi kalau kita lihat Layan, Karangmojo, Wonosari ini banyak banget gitu itu. ya. Jadi kasihan, saya tuh merasa bahwa selaku kepala dinas ini belum bisa memuaskan kawan-kawan yang berlatih di situ. Jadi inilah tugas berat kami, PR kami untuk bisa memberikan ruang yang terbaik kepada anak-anak di Gunung Kidul ini. Ya, baik, luar biasa, ternyata saking banyaknya begitu ya Pak, teman-teman atau anak-anak muda di Kabupaten Gunung Kidul yang kalau misalnya kita berbicara seputar zaman, ini banyak juga zaman-zaman di mana budaya-budaya barat masuk begitu ya Pak, khususnya di Gunung Iya. Kidul. Tapi tidak menampik kemungkinan tadi dengan adanya pendidikan kebudayaan, adanya workshop dari Dinas Kebudayaan, ini membuat anak-anak di Kabupaten Gunung Kidul beranggapan bahwasannya melestarikan budaya bukan sesuatu hal yang kuno Iya. begitu ya. Menarik itu. Menarik begitu, dan terbukti setiap ada event ternyata yang daftar banyak Banyak banget. sekali. Dan ke depan ini akan menjadi tadi disampaikan masih menjadi PR gitu ya. Tentu iya. di tahun depan akan ada solusi tentunya begitu Ya, ya tentu Pak. ini kami berupaya terus, dan kebetulan kami ini menjadi prihatin sebenarnya. Kami akan coba insya Allah di 2023 ini kami juga disupport dana alokasi khusus selain dana keistimewaan. Jadi kami ada support dari Kementerian Kebudayaan Ya. terkait ini. Nah, ini coba nanti akan kita bincang-bincang dengan kawan-kawan bagaimana ini menjadi sebuah jawaban atas tantangan yang selama ini ada di benak saya, dan ini menjadi beban moral betul bagi saya selaku kepala dinas, karena sudah orang tua merelakan waktunya mendampingi anak-anaknya belajar seperti itu, dan anak-anak sendiri kehilangan masa bermainnya karena harus belajar seperti itu. Tapi asiknya itu anak-anak itu sangat suka, dan mereka tidak merasa kehilangan masa kanak-kanaknya. Ini menjadi hal yang positif menurut saya. Iya. Paling tidak ketika mereka megang wayang, mendengarkan gending, dia akan fokus di situ dan melalaikan dunia-dunia maya yang lainnya, akan berdampak pada hal yang negatif. Ini menjadi satu hal, satu solusi yang ditawarkan oleh kebudayaan. Dan tadi Dik Danes menyampaikan bahwa proses penjiwaan bagi seorang dalang itu memang harus, karena dalang itu kan sebutannya Ki Danes gitu ya. Ya, artinya ini ketika seorang dipanggil Ki dalam bahasa Jawa atau Islam Jawa itu Ki adalah kiai. Sehingga ketika sudah mereka atau dalang itu sudah duduk di situ dan siap mendalang, yang disampaikan adalah mereka harus menyajikan entertain sebagai tontonan, tetapi isinya tuntunan. Nah, inilah kenapa penting seorang dalang itu harus menjiwai tetap apa yang disampaikan. Makanya saya selaku kepala dinas kebudayaan selalu wanti-wanti kepada kawan-kawan, kalau mendalang, karena Anda ini adalah punya sebutan Ki, maka konten-konten yang disampaikan itu harus sesuai dengan umur. Jadi kalau umurnya itu sang dalang ini misalnya kayak Danes ini kan masih 13 tahun. Artinya konten-kontennya konten-konten tentang hal-hal yang pas di zaman kekinian itu. Dan yang paling menarik adalah di Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2017 ini tentang pengembangan pemeliharaan kebudayaan ini, kita tuh diizinkan mengkreasi, menginovasi. Artinya dalang ini kawan-kawan kami silahkan kalau mau diinovasi, mungkin diberikan ruang-ruang yang baik bagaimana menyampaikan pesan-pesan moral yang baik, karena kebudayaan ini adalah media untuk implementasi dari semua kebaikan.
Nah, ini yang menjadi penting. Wow. Ya nanti ini kami pesankan pada Dek Danes dan teman-teman, silahkan melakukan inovasi, kreativitas, tetapi tetap berpegang bahwa Anda ini seorang dalang yang sebutannya adalah Ki. Ya, gitu. Oke, luar biasa Mas Danes. Ini dikasih wejangan langsung begitu ya oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul dengan mendapatkan gelar begitu ya, Ki. Wah, ini ketika sudah manggung harus menyampaikan tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan umurnya begitu ya Mas Danes, dan tentu saja menjiwai tadi ya, menjadi seorang dalang memang yang paling sulit adalah menjiwai lakon-lakon yang akan disampaikan begitu ya. Tapi ternyata dengan belajar yang dilakukan terus-menerus, mudah-mudahan nanti akan menjadi suatu hal yang mudah dilakukan, dan juga pesan-pesan yang disampaikan bisa sampai ke masyarakat dan juga teman-teman kadang muda di Kabupaten Gunung Kidul. Baik, luar biasa Bapak tadi juga terkait tentang kebudayaan begitu ya, bukan hanya dalang aja begitu ya di Kabupaten Gunung Kidul, memang banyak juga ya, ada seni tari dan lain sebagainya, anak-anak muda yang ikut terlibat, dan ke depan akan ada event-event begitu ya, yang diharapkan nanti bukan hanya per Kapanewon tapi bahkan per orang begitu ya pemirsa dan juga para pendengar. Ini para pelaku seni dan juga pelestari budaya ini siap-siap daftar besok di tahun-tahun selanjutnya begitu ya Pak Agus. Baik, mohon izin Pak, saya ke Mas Danes juga. Mas Danes, dari Mas Danes berkegiatan begitu ya menjadi seorang dalang anak, apa sih dampak positif yang sudah dirasakan oleh Mas Danes sendiri menjadi seorang dalang anak? Ini kira-kira boleh disampaikan ke teman-teman nggak nih? Kira-kira dampak positif yang sudah dirasakan apa nih? Ya, dampak positif yang saya rasakan selama ini itu adalah saya mendapat lebih banyak teman, mendapatkan ilmu, wawasan, dan pengalaman dari kakak-kakak senior. Itulah yang membuat saya termotivasi untuk terus mengikuti kegiatan sampai saat ini. Iya, jadi banyak temen gitu ya, pengen ikut juga begitu ya, teman-temannya yang belum ikut melestarikan atau belum masih ragu mencintai kebudayaan ini, jangan sampai begitu ya. Ini mau diajak juga nih sama Mas Danes. Kira-kira gimana nih Mas Danes mengajak teman-temannya yang lain? Ya, buat teman-teman generasi muda, ayo jangan sungkan, jangan malu untuk melestarikan budaya. Karena budaya yang kita miliki itu indah. Banyak sekali orang-orang mancanegara yang ingin mempelajari budaya yang kita miliki. Bermain HP itu boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai melupakan budaya yang kita miliki. HP bisa kita gunakan sebagai sarana pembelajaran. Kita bisa menonton pertunjukan wayang melalui YouTube, pertunjukan tari, reog, jatilan, dan sebagainya. Jangan sampai besok generasi setelah kita, anak cucu kita ingin mempelajari kebudayaan harus mendatangkan guru dari luar negeri karena kita tidak mau mempelajarinya. Wow, luar biasa, keren sekali nih pesan Mas Danes untuk teman-teman. Dalang banget tuh. Iya, makanya menjiwai sekali begitu ya Pak, menjadi seorang narasumber dengan namanya tadi Ki Danes begitu ya. Mendalami sekali begitu ya, dan pesan kepada teman-temannya yang lain begitu ya. Tadi disampaikan main HP boleh begitu ya, tapi digunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai nih anak cucu kita nanti ketika ingin belajar tentang budaya, kita malah mendatangkan dari luar gitu ya, karena mereka mengklaim budaya-budaya kita karena sudah tidak ada lagi yang melestarikan. Jadi semua teman-teman kadang muda diajak oleh Mas Danes untuk bersama-sama melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Wow. Oke, Mas Danes, terima kasih kesempatan sore hari ini. Izin saya juga ke Pak Kepala Dinas. Pak Kepala Dinas, tadi sudah ada hal yang disampaikan luar biasa, apresiasi untuk Mas Danes. Kedepannya Mas Danes harus ikut juga nih ajang-ajang penghargaan di Kabupaten Gunung Kidul di bidang kebudayaan tadi katanya, dan upaya-upaya yang lain kepada anak-anak muda zaman sekarang. Nah, ini mungkin Pak Kepala Dinas Bapak Khoirul Agus Mantara juga ingin menyampaikan closing statement, pesan dan harapan kepada anak-anak muda di Kabupaten Gunung Kidul untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Gunung Kidul, Pak. Terima kasih. Jadi saya itu menjadi sangat bangga ketika melihat anak-anak kami bisa dihargai atas prestasi-prestasi yang diukir dari kecil. Kemudian yang tentu yang tidak boleh kita abaikan ini peran orang tua. Jadi tidak setiap orang tua ini mampu merelakan waktu, biaya, kemudian semuanya untuk fokus pada anak-anaknya. Dan ini menurut saya bahwa prestasi itu bisa dirajut karena dukungan semua pihak. Dan ini pesan saya adalah
semua pihak itu ya lingkungan, orang tua, pemerintah, ini menjadi satu sistem yang bergandengan tangan. Dan ini menjadi satu kekuatan besar untuk menelurkan anak-anak istimewa di Gunung Kidul. Oke, baik. Jadi memang pentingnya support system dari lingkungan, dari orang tua, semuanya, dan juga dari pemerintah tentunya, begitu ya Pak. Dan memang luar biasa di kesempatan sore hari ini memang Ki Danes didampingi kedua orang tuanya. Ini menjadi suatu bentuk support system tersendiri begitu ya bagi Mas Danes. Dan ini mungkin juga di kegiatan-kegiatan yang lain, ini pasti orang tua dari Mas Danes selalu ikut mendampingi begitu ya, Mas Danes dan juga Pak Agus. Baik pemirsa dan juga para pendengar semuanya, kita berbicara tentang budaya yang sangat luas sekali begitu ya di Indonesia, di Gunung Kidul, dan siapa lagi yang akan melestarikan kalau bukan kita begitu ya. Moga mulai mencintai kebudayaan-kebudayaan dan ikut melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Tadi dukungan dari pemerintah juga tidak henti-henti di kegiatan-kegiatan atau di tahun-tahun depan, tahun-tahun selanjutnya masih ada event, masih ada wadah untuk teman-teman ikut melestarikan kebudayaan dan peduli terhadap budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Bapak Agus Semantara, terima kasih kesempatannya sore hari ini, pagi hari ini sudah berkenan membersamai Gunung Kidul Membangun dengan tema kita Pemuda Menginspirasi begitu ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Danes di tengah-tengah kesibukannya di bidang pendidikan begitu ya, menyempatkan hadir juga di pagi hari ini membersamai kita semuanya, para pemirsa dan juga para pendengar semuanya. Akhirnya di pagi hari ini saya Reza harus pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.